Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa 7 saham fundamental yang ternyata kembali diakumulasi. Apakah harga sahamnya bisa lanjut uptrend sampai dividen final 2025? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan melakukan screening saham dengan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi, trading, dan juga membeli saham IPO. Karena banyak sekali keunggulan guys ya di Stockbit Sekuritas ini. So, teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi untuk fitur stock screener ini ya, kita akan mencari saham-saham yang diakumulasi cukup besar ya. Dan teman-teman juga bukan hanya bisa mencari saham dari kriteria teknikalnya saja, namun teman-teman juga bisa menggunakan stock screener ini berdasarkan kriteria fundamental, seperti market capital, lalu ada valuation ya guys ya, dan juga dari sisi dividennya. Jadi kalau misal teman-teman mencari saham-saham dengan dividen yang tinggi, teman-teman juga bisa menggunakan fitur stock screener ini ya. So ini tentunya cukup membantu kita dalam melakukan analisa yang lebih akurat guys ya. Nah di sini kita akan mencari saham-saham dengan akumulasi tinggi, maka kita klik bandarmologi dan kita klik big accumulation. Nah lalu kita pun ingin melihat guys ya bagaimana performa harganya di beberapa bulan terakhir dan di hari perdagangan terakhir. Jadi kita akan masukkan di, 3 month price return ya atau 3 bulan terakhir bagaimana kondisi harganya apakah ada kenaikan atau, dia turun cukup dalam gitu ya. Kalau misalkan saham-saham yang sudah turun cukup dalam berarti ketika terjadi akumulasi besar itu artinya ada tanda-tanda bullish reversal atau pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Nah kita pun akan menambahkan guys ya, agar kita bisa melihat bagaimana performa harganya di perdagangan terakhir ya, one day price returns di, persentasenya. So, di sini kita melihat guys ya, ada beberapa saham yang sedang diakumulasi, terutama kita akan fokus terhadap saham-saham yang memiliki fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen. Sehingga ini bukan hanya untuk trading saja, bukan hanya untuk swing saja, tapi juga untuk invest jangka panjang. Sehingga teman-teman juga bisa melihat ya, saham fundamental apa sih yang sedang diakumulasi, seperti itu. So, kita akan lakukan analisa satu persatu ya, berdasarkan analisa teknikalnya. Yang pertama adalah saham Pegas ya, di mana saham Pegas ini kita melihat di hari perdagangan terakhir yaitu di tanggal 6 Desember hari Jumat lalu mengalami kenaikan 3,5% di Rp1.625 per saham. Kalau misal teman-teman perhatikan memang harga Pegas ini cenderung sideways ya guys ya. Karena juga sempat turun ke level supportnya di sekitar 1.470-an. Jadi untuk saham Pegas ya ketika dia oversold ada kecenderungan untuk bisa bangkit kembali. Sehingga kita melihat ternyata di hari Jumat kemarin ketika ada akumulasi, ini adalah akumulasi dari investor asing ya, terutama dari AK 26,6 miliar. Dan kita lihat juga untuk net buy asing itu 34,1 miliar ya untuk saham Pegas. So ternyata investor asing setidaknya di beberapa hari perdagangan terakhir guys ya, itu cenderung melakukan akumulasi guys untuk saham Pegas gitu ya. Jadi, setidaknya ya di 1 minggu terakhir akumulasinya cukup bagus lah untuk saham Pegas ini. Tapi yang menarik dari Pegas ternyata investor retailnya ada penjualan, yang berarti mereka jual ketika harga sahamnya naik dan ini sangat bagus ya. Ini adalah kaidah yang benar, buy low, sell high, beli di harga bawah, jual di harga tinggi. Ketika sudah oversold, teman-teman bisa beli di dekat level supportnya dan lakukan multiple entry ya atau sistem piramid untuk DCA agar teman-teman tetap mendapatkan harga termurahnya. Dan ketika harga sahamnya berbalik naik ya, karena memang juga sudah oversold, maka teman-teman bisa jual di harga yang lebih tinggi dengan profit dari capital gain. Dan biasanya profit dari capital gain itu jauh lebih besar dibandingkan dari persentase dividen yield-nya. Ini juga perlu diperhatikan ya, agar teman-teman juga bisa lebih sering cuan di saham. Untuk saham Pegas, kita melihat ya, investor retail beberapa ada yang melakukan penjualan, itu ada XL, YP, PD, XC, CCNI, dan juga SQ. Ini adalah sekuritas yang biasa digunakan oleh investor retail ya untuk membeli saham-saham di IHSG. Jadi untuk saham Pegas memang kalau misalkan kita lihat tren besarnya itu dia masih uptrend guys ya, masih uptrend meskipun ya sempat moving average 50-nya ini cross down ya guys ya di bawah MA 150-nya. Jadi meskipun sempat turun ya di bawah MA 150 yang menandakan ada tanda-tanda bearish ya guys ya. Namun ternyata harga saham Pegas malah bisa rebound kembali. So sampai nanti dividen 2025 saya cukup optimis bahwa Pegas ya kemungkinan hanya akan nge-swing saja. Jadi kemungkinan untuk dia turun itu cukup rendah ya guys ya. Tapi ya kecuali ada
penurunan kinerja, ya atau laba bersihnya turun atau mungkin ada kasus apa gitu guys ya yang kembali memberatkan kinerja Pegas, nah barulah kita harus waspada. Tapi selama kinerjanya masih bagus, ya teman-teman juga masih bisa hold saham Pegas, terutama teman-teman yang beli di harga bawah punya opsi ya untuk take profit di harga yang lebih tinggi lagi. Jika besok di hari Senin harga saham Pegas terus mengalami kenaikan. Saham kedua yang akan kita analisa adalah saham UNTR guys ya, di mana UNTR juga masih uptrend ditandai dengan MA50 berada di atas MA150-nya ya. Secara sekilas juga sudah bisa kita pastikan bahwa UNTR sedang di fase uptrend karena di bulan Juni lalu ya ketika terjadi sell in May dan setelah pembagian dividen final di mana UNTR ini kan sempat turun sampai di 21 ribuan dan untuk level saat ini di 27.950. So, teman-teman yang memang invest jangka panjang di UNTR, saya masih cukup yakin bahwa United Tractors ke depannya masih akan bisa bagi dividen. Alasannya simple, karena UNTR ini adalah anak usaha dari Astra International. Dan anak usaha biasanya ada kepentingan ya untuk bisa bagi dividen kepada induk usahanya. Jadi dividen itu sebenarnya simple ya, itu adalah kepentingan dari pengendali ya, dari pengendali sahamnya. Kalau misalkan saham yang rutin bagi dividen itu adalah anak usaha, yaitu kemungkinan besar dia akan terus bagi dividen ya kepada induk usahanya. Seperti itu, guys. Jadi kalau misal teman-teman bertanya gitu ya, "Kak, saham ini masih bisa bagi dividen nggak?" Ya kalian coba lihat gitu guys ya, shareholders-nya siapa, pemegang sahamnya siapa. Kalau misalkan ada perusahaan yang sebagai pengendali atau memang secara historis dia terus membagikan dividen dan juga ada kepentingan ya dari pengendalinya, ya maka saham tersebut akan terus bagi dividen. Berbeda dengan ketika, ada kepentingan lain, contohnya Demas. Ya Demas itu kan dia di tahun 2024 tidak bagi dividen final, karena ada kepentingan untuk menambah land bank-nya. Nah, kepentingan ini berarti dividennya harus tertunda gitu guys ya, pembagian dividennya harus di-stop dulu nih, agar memiliki cash untuk menambah land bank-nya Demas, seperti itu ya. So, kita kembali ke UNTR karena memang masih uptrend, jadi teman-teman yang sudah ambil di harga bawah, silahkan lanjut hold untuk invest jangka panjang. Namun, ketika teman-teman baru beli guys ya, di harga yang kita lihat memang, sudah mulai naik lagi ya dari zona sideways-nya ini, maka teman-teman lebih baik gunakan strategi trend following, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari akumulasi di hari Jumat kemarin ya, di tanggal 6 Desember itu masih oke ya, masih besar akumulasinya, terutama dari mayoritas investor asing. Ada ZPY, UTP, dan juga RX. So, net buy asingnya 25,6 miliar dari investor asing untuk saham UNTR. Jadi, akumulasi asingnya masih sangat bagus ya untuk saham United Tractors. Dan sekali lagi, UNTR termasuk saham yang rutin bagi dividen. Terutama untuk dividen final 2025 nanti, saya cukup yakin UNTR masih bisa bagi dividen. Selanjutnya ITMG ya guys, ITMG juga termasuk salah satu saham yang banyak dipegang ya oleh dividen investor karena ITMG juga rutin bagi dividen. So, di mana ITMG sempat breakdown ya di bawah MA 150-nya di sekitar 25 ribuan, tapi ITMG ini juga perlahan-lahan bisa bangkit kembali ya guys ya. Jadi ketika sudah ada oversold dan harganya juga mulai sideways di harga bawah, maka setidaknya teman-teman bisa mengincar saham-saham seperti ini gitu guys ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah oversold, ya sudah terjadi penurunan dan ternyata penurunannya juga tidak lebih dalam lagi dan dia ada sideways, tapi kita lihat juga memang ini adalah faktor dari kinerja ITMG yang bagus ya. So, untuk ITMG kita lihat di hari Jumat lalu itu ada kenaikan 0,91%, namun masih lanjut uptrend di harga 27.700 guys ya untuk closing di tanggal 6 kemarin. Sedangkan untuk akumulasinya cukup besar terutama dari asing ya, dari YU, SQ, dan juga AK. Sebagai top buyer di ITMG, net buy-nya 10,7 miliar nih dari investor asing. Dan jika kita lihat guys ya di 2 minggu perdagangan ini, ternyata investor asing ini terus melakukan akumulasi di ITMG. Jadi apakah ITMG bisa lanjut uptrend ya? Karena kalau misal kita lihat dari tren besarnya, ini sebenarnya ITMG ini sedang sideways gitu guys ya. Tapi ada tanda-tanda uptrend ya untuk ITMG ini di mana dia juga terus melanjutkan fase uptrend-nya adalah dari area higher low-nya yang terus ya kita lihat ini juga terdapat area higher low ya beberapa kali mengalami koreksi namun bisa bangkit kembali. So, saya cukup yakin ITMG kedepannya masih akan bisa bagi dividen dan di tahun 2025 nanti semoga dividennya besar dan harga sahamnya juga bisa uptrend. Tapi untuk saham-saham batubara
kalau misal teman-teman ya melihat dari sisi harga acuan batu bara, ternyata di beberapa hari ini harga acuan batu bara sedang turun. Jadi kalau misalkan nanti ITMG atau UNTR sekalipun ternyata harga sahamnya turun, itu artinya teman-teman dikasih kesempatan lagi untuk membeli di harga yang lebih murah. Seperti itu guys ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah saham Elsa. Nah, untuk Elsa ini adalah, sebenarnya ada kaitannya ya dengan bisnis, jasa ini ya, minyak bumi gitu ya. Tapi Elsa ini kan dia sebenarnya distributor gitu ya, atau ya angkutan lah, jasa angkutan ya untuk, minyak buminya untuk Pertamina gitu ya. So, untuk Elsa ini, sedikit lebihnya memang harga saham akan cenderung mengikuti dari harga minyak bumi ya, atau crude oil WTI dan juga Brent oil. Tapi harga minyak bumi memang sedang, downtrend ya, sedang berada di level bawah. Jadi untuk Elsa kemarin kan sempat turun juga nih, ya seperti Medco, Elsa itu kan dia terkadang ya harga sahamnya mengikuti dari harga minyak dunia. Jadi ketika harga minyak ya Brent oil dan juga crude oil WTI itu turun, maka harga sahamnya juga berpotensi turun seperti ini. Namun, meskipun tidak secara langsung ya guys ya, dipengaruhi oleh harga minyak bumi tersebut, tapi kita melihat bahwa saham-saham, seperti Alsa ini dia juga, berpotensi rebound lagi ya jika memang sudah oversold. Jadi kalau teman-teman tidak usah terlalu khawatir kalau misal floating loss ya di saham yang rutin bagi dividen, ya tidak usah terlalu khawatir dan tetap gunakan, strategi averaging down. Averaging down itu akan sangat jelek dilakukan ketika teman-teman averaging down di saham gorengan. Tapi untuk saham-saham dengan fundamental yang bagus dan ternyata rutin bagi dividen, maka tidak ada salahnya teman-teman tambah muatan di harga yang lebih murah alias averaging down. Nah, di tanggal 6 Desember lalu ada kenaikan 2,19% dan kita melihat ada tanda-tanda bullish reversal dan breakout juga guys ya di resisten terdekatnya di 458 dan closing di Rp466 per saham. Kita melihat di 2 hari terakhir ternyata mulai ada akumulasi nih dari investor asing ya, meskipun tidak terlalu besar, akumulasi di tanggal 6 kemarin itu net buy 83 juta. Tapi akumulasi yang terbesar itu dari YU ya, 2,2 miliar dan DR 1,6 miliar. So untuk Elsa cukup menarik, apakah ini tanda-tanda bullish reversal? Bisa saja karena kita melihat juga sudah terjadi double bottom. Jadi untuk Elsa kita lihat memang penutupan, di hari Jumat lalu berhasil breakout ya di MA 150-nya. Jadi Elsa ini adalah potensi bullish reversal. Tapi let's see lah, apakah di hari Senin bisa bangkit kembali, bisa uptrend lagi, atau masih akan turun lagi. Nah, kalau misal teman-teman mau incar lagi di level bawah juga bisa sebenarnya ya, di 436 sampai di 440-an untuk level support terdekat saham Elsa. Selanjutnya kita akan bahas saham Tins ya. Kalau misal kita lihat Tins secara kinerja setelah kasus korupsi besarnya terungkap, pelaku-pelakunya juga tertangkap, maka kinerja Tins semakin membaik dan ada potensi saham Tins ini bisa bagi dividen. Jadi dividen itu sebenarnya adalah kepentingan dari pengendali. Nah, untuk saham-saham BUMN, kepentingannya berarti dari Kementerian BUMN gitu guys ya. Jadi negara itu kan butuh pemasukan. Ya pastinya yang harus memberikan pemasukan terhadap negara itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, Tins ketika, kasus korupsinya belum terungkap ya guys ya, kinerjanya juga turun dan terus merugi, ya otomatis Tins tidak bisa bagi dividen. Tapi berbeda ya di tahun 2024 ini setelah kasus korupsinya terungkap, harga sahamnya juga bisa lanjut uptrend, kita melihat Tins ada potensi bagi dividen, terutama untuk dividen final 2025. Dan saya melihat juga banyak teman-teman nih yang menanyakan soal Tins ya, "Kak, bahas Tins dong, gimana prospeknya?" Prospeknya bagus, ada potensi bagi dividen, tapi teman-teman yang nyangkut ya di harga yang lebih tinggi, misalkan di 1.500 atau di 1.400-an, jangan ragu ya untuk melakukan averaging down di dekat, dengan level supportnya di dekat 1.000-an, gitu guys ya. Karena Tins ini fundamentalnya masih oke dan kita lihat juga ada potensi bagi dividen. So, untuk Tins di hari Jumat lalu ada kenaikan 1,75% di Rp1.165 per saham dengan akumulasi besar. Jadi akumulasinya memang dari investor domestik ya, yang terbesar adalah SQ 7,4 miliar dan LG 1 miliar. Sedangkan investor asing mayoritas distribusi dan ada net sell 5,5 miliar dari investor asing. So, apakah ketika asingnya net sell, harga sahamnya akan cenderung turun? Bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Ya, karena
bukan satu-satunya faktor harga saham turun karena net sell asing. Tapi ya seperti BRI pasti akan turun ya karena mayoritas yang akumulasi itu kan asing. So untuk TINS kita melihat masih ada potensi ya jika turun lebih dalam lagi, jika turun kembali ke level supportnya maka teman-teman bisa coba untuk entry kembali. Tapi kalau misalkan lanjut naik maka teman-teman lakukan strategi trend following ya seperti itu. Asalkan tidak patah tren, saya rasa TINS masih ada potensi untuk bisa lanjut naik. Selanjutnya yang juga, ternyata diakumulasi adalah saham XCL ya, di mana XCL juga, sempat menyentuh ya, tapi ini hanya menyentuh guys, menyentuh level support sebelumnya dan tidak kembali ya ke level support di sekitar 2000 sampai 2100-an, hanya menyentuh saja ya, hanya menyentuh di area low 2120. Jadi untuk XCL, setelah dia menyentuh zona support dan ternyata juga oversold, maka harga sahamnya perlahan-lahan mulai bangkit kembali ya, dari 2100-an ke 2300-an. So, kita melihat dari Jumat lalu kenaikan 2,67% di saham XL disertai dengan adanya akumulasi besar, terutama dari ZP, SSF, ZCP, dan juga BQ, dengan net buy asing 31,7 miliar. So, akumulasi asingnya cukup tinggi ya di XCL dan saya rasa ada potensi uptrend kembali sampai ya setidaknya di resisten terdekat ya di 2360-an. Tapi kalau misalnya bisa lanjut naik lagi maka ada potensi uptrend sampai di 2600-an. Selanjutnya yang terakhir kita akan bahas saham BTPS ya. Meskipun secara kinerja fundamental ternyata BTPS ini masih belum bisa membaik ya, masih belum bisa mengalami kenaikan laba bersih kembali, namun kita melihat memang harga sahamnya ini, mungkin ya dinilai oleh investor ataupun trader sudah cukup menarik nih. Karena juga di beberapa perdagangan yang lalu di pertengahan November itu sempat oversold ya guys ya, meskipun sempat turun kembali tanggal 2 Desember namun ternyata perlahan-lahan mulai bangkit nih di 4 hari terakhir. So, hari Jumat lalu kenaikannya cukup tinggi ya, 4,89%, close di Rp965 per saham, disertai dengan adanya akumulasi besar, terutama dari ZP, KZ, CPI, dan juga YP, dan investor asing juga cenderung akumulasi ya, terutama di 2 hari terakhir ini. Jadi untuk BTPS ternyata asingnya net buy 3,5 miliar nih. So, untuk BTPS gimana Kak? Ya, apakah yang nyangkut-nyangkut ini masih bisa averaging down? Sebenarnya masih bisa ya. Sebenarnya teman-teman yang masih nyangkut, di BTPS masih bisa melakukan averaging down karena ya setidaknya meskipun secara fundamental turun, tapi dia masih rutin bagi dividen. So, ketika nanti harga sahamnya naik, kita bisa berharap nanti average teman-teman turun dan akan terjemput oleh BTPS. Sehingga ketika harga saham naik, teman-teman juga bisa berbalik profit ya dari yang tadinya floating loss menjadi bisa melakukan take profit seperti itu. Oke guys, jadi untuk BTPS cukup menarik ya sebenarnya, tapi teman-teman juga harus berhati-hati kalau misalkan di hari Senin ternyata malah turun kembali, maka teman-teman bisa beli lagi di level support atau bahkan beli di harga yang lebih murah lagi. Untuk teman-teman yang melakukan trend following, jangan lupa disiplin dengan trading plan-nya dan tetap harus ada pembatasan risiko, seperti itu. Oke guys, dari saham-saham yang sudah kita bahas guys ya, dari awal tadi kita bahas saham Pegas, lalu ada UNTR, ITMG, Elsa, TINS, XCL, dan juga BTPS, saham mana nih yang menurut teman-teman paling menarik ya? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Karena selain saham-saham tersebut, ada juga saham lain yang tadi tidak sempat kita bahas, namun juga ternyata mengalami kenaikan ya guys ya, yaitu MTEK, lalu ada BRPT mulai bangkit lagi ya dari zona supportnya. Lalu ada saham film, juga kita lihat mulai naik lagi, ya ada juga saham Bayan Resources, lalu ADMR ya guys ya, yang sempat kita bahas, terkena sentimen positif juga dari kenaikan ADI, lalu ada Agro ya, salah satu bank digital, Goto juga ternyata diakumulasi, dan juga Inco ya. Oke guys, untuk teman-teman yang ingin menggunakan Stockbit Sekuritas dan fitur-fitur yang lengkap yang ada di dalamnya, silahkan teman-teman mendaftar ya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.